Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Ketika Sanbalat orang Horon, Tobia orang Amon, pelayan itu, Gesem orang Arak mendengar itu. Apa yang didengar? Pembangunan tembok. Kami sedang membangun kembali tembok. Nah, ini dalam 52 hari. Saya tidak tahu di minggu keberapa. Tapi itu sangat cepat. Bangkitlah amarnya. Saya lalu tanya, Sanbalat, apa urusannya kamu? Kenapa kamu kok tiba-tiba marah? Kenapa? Sebab waktu Tuhan buat sesuatu yang baik di hidup saudara, musuh jiwa saudara tidak suka. Nah, saudara harus peka. Saudara harus berhati-hati, saudara harus siap. Alkitab bilang ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya. Dia menjadi sangat sakit hati. Tapi ibu, kalau saudara taruh doi, saudara rugi, saudara sakit hati, ini son taruh apa-apa. Ia mengolok-olok orang Yahudi, ayat yang kedua, dan berkata di hadapan saudara-saudaranya tentara Samaria. Jadi dia memimpin pasukan di Samaria. Dia bilang kepada mereka, apa gerangannya akan dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Dia mulai gosip, dia mulai menyebarkan fitnah, dia mulai mempertanyakan kemampuan orang Yahudi. Sanggupkah mereka lakukan dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Dengan kata lain, Sanbalat bilang impossible, tidak mungkin. 141 tahun tidak ada orang yang bisa bangun. Nehemia, tidak mungkin. Saya belajar satu hal, waktu Allah mulai mengerjakan sesuatu di hidup Anda, dan itu besar, itu luar biasa, orang yang tidak flow with you, orang yang tidak seroh dengan Anda, pasti dia akan berdiri melawan Anda. Dia tahu bahwa ini Allah Israel sedang buat sesuatu. Pada saat yang sama dia juga menyembah berhala. Identitasnya tidak jelas. Ini Sanbalat ini. Dia orang Samaria. Dia memimpin pasukan Samaria, tapi sudah terjadi mix iman, sudah terjadi mix ibadah. Dan akibatnya dia mulai mencemooh, dia mulai mengolok-olok, dia mulai menghina, dia mulai mengancam, mengintimidasi Nehemia dan orang Israel. Itu yang terjadi. Tantangannya luar biasa, jenisnya kritikan, jenisnya olokan, jenisnya hinaan, segala sesuatu dilakukan. Tapi ingat ini, tujuan daripada semua tantangan itu adalah menghentikan langkah saudara mencapai hal besar. Kalau saudara peka, saudara tidak usah buang waktu dengan itu. Ada 3 cara yang kau bisa meresponinya, dan silakan saudara pilih. Yang pertama, kalau saudara menjawab sindiran, hinaan, kritikan itu, maka saudara sudah bermain dengan mereka. Waktu saudara play their game, saudara sebenarnya sudah berhenti berjalan, karena akhirnya fokus saudara menjawab mereka. Yang kedua, saudara bisa memendam perasaan marah itu, lalu saudara mulai melampiaskannya kepada orang-orang di sekeliling saudara. Nah, itu tambah runyam, karena orang yang tidak tahu masalah jadi korban. Yang ketiga yang saudara perlu lakukan adalah, kalau itu terjadi, tantangan datang, persoalan datang, berusaha menghalangi jalan saudara, yang perlu saudara urus adalah pastikan ada Tuhan di rencana hidup saudara. Pastikan ada Tuhan di dalam visi saudara. Kalau ada Tuhan di dalam visi saudara, kalau ada Tuhan dalam rencana saudara, maka semua sindiran, semua hinaan, semua olokan alamatnya Tuhan. Biar Tuhan yang urus. Demikian renungan Soul Care dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.